Bos Grip sebut anak istrinya Sho. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti-premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Marsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti-premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Gripjaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Gripjaya Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Gripjaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Gripjaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Gripjaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Gripjaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokatum menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Gripjaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan
Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti-premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules.
Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua GRIP Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua GRIP Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota GRIP ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan,
tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya.
Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah. Satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan
keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media.
Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas
dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat.
dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya.
Bos Grip, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu
perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda.
ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah. Satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat.
Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya Sho. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol
saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti-premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti-premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas
dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat.
dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya.
Bos Grip, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu
perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang. Diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah, yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman tanah abang lulu sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda.
ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat.
Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol
saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas
dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu, Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat.
dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya.
Bos Grip, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu
perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda.
ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat.
Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol
saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah. Satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama orang, diancam. Pengacara Saur Siagian
meminta organisasi masyarakat Kripjaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Kripjaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Kripjaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Kripjaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Kripjaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Kripjaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Kripjaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Krip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin gubernur
Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas,
Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua GRIP Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua GRIP Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota GRIP ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti.
Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut.
Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme, Saur Siagian, meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat.
Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol
saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas
dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat.
dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya.
Bos Grip, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu
perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman tanah abang lulu sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda.
ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat.
Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol
saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah. Satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas
dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat.
Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya.
Bos Grip, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme, Saur Siagian, meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel.
Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta.
Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah. Satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresah. 5 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua GRIP Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua GRIP Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota GRIP ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut.
Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos GRIP sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025,
Sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah. Satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Barsal yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia.
Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam.
Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti-premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut berdania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti-premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio,
Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Kripjaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Kripjaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Kripjaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Kripjaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Kripjaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Kripjaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Kripjaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Krip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Krip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang.
Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang. Diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti-premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia
Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme, Saur Siagian, meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua GRIP Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokatum menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua GRIP Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota GRIP ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut.
Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos GRIP sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025,
Sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak
yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu.
Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat,
Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Kripjaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Kripjaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Kripjaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Kripjaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Kripjaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Kripjaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Kripjaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Krip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Krip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan
kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang. Diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia
Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua GRIP Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua GRIP Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota GRIP ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi.
Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos GRIP sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025,
Sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga
menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Krip Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Krip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Krip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Krip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Krip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Krip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Krip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu, Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek.
Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025,
Sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak.
Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang. Diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta.
Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaallah dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua GRIP Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol.
Ia menyinggung pernyataan Ketua GRIP Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota GRIP ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos GRIP sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya,
tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Marsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marsal yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Ia pun mengatakan
mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur
kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah
Satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Kripjaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Kripjaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Kripjaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Kripjaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Kripjaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Kripjaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Kripjaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Krip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Krip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan,
diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang. Diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta.
Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua GRIP Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol.
Ia menyinggung pernyataan Ketua GRIP Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota GRIP ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos GRIP sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya,
tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Marsal alias Hercules bak legenda ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, gak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah. Satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marsal yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Ia pun mengatakan
mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur
kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti-premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti-premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah
Satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Kripjaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Kripjaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Kripjaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Kripjaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Kripjaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Kripjaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Kripjaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Krip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Krip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan,
diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang. Diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah, yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta.
Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua GRIP Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol.
Ia menyinggung pernyataan Ketua GRIP Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota GRIP ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos GRIP sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya,
tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Marsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marsal, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga
menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Krip Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Krip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Krip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Krip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Krip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Krip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Krip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek.
Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR
Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah. Satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel.
Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti-premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda.
ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir, Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme, Saur Siagian, meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat.
Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol
saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas
dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat.
Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman tanah abang lulu sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulu saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya.
Bos Grip, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu
perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti-premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda.
ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat.
Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol
saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam.
Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Gripjaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Gripjaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Gripjaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Gripjaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Gripjaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Gripjaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Gripjaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat karena mungkin
Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas,
Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah. Satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme, Saur Siagian, meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua GRIP Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua GRIP Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota GRIP ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti.
Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut.
Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Marsal alias Hercules bak legenda ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marsal yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat.
Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol
saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas
dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat.
dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya.
Bos Grip, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu
perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda.
ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat.
Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol
saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam.
Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat karena mungkin
Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, gak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas,
Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua GRIP Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua GRIP Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota GRIP ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti.
Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut.
Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat.
Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol
saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam.
Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat karena mungkin
Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas,
Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua GRIP Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua GRIP Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota GRIP ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti.
Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti-premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut.
Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Marsal alias Hercules bak legenda ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marsal yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat.
Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya Sho. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol
saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga.
Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan Ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau.
Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP,
Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa
kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta.
Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua GRIP Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol.
Ia menyinggung pernyataan Ketua GRIP Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota GRIP ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos GRIP sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri ketua organisasi masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya,
tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi bobok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marshall yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Ia pun mengatakan
menyatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Gripjaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Gripjaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Gripjaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Gripjaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu, Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur,
kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insyaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah
Satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Kripjaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Kripjaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Kripjaya. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Kripjaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Kripjaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Kripjaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Kripjaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Krip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan,
diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang. Diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah, yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta.
Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIP Jaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat GRIP Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan GRIP Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua GRIP Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol.
Ia menyinggung pernyataan Ketua GRIP Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota GRIP ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua GRIP tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai. Bukan dalam konteks kampanye lagi bro. Tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato. Setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos GRIP sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus.
Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Marsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya luluh saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Hercules Rosario de Marsal, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Dia pun mengatakan
bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur,
kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda. Ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah
Satu pengacara, Saur Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahar. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Kripjaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga. Saur juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum Kripjaya, Hercules Rosario de Marshall, yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saur yang merupakan advokat hukum anti premanisme dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 7 Mei 2025 itu juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Kripjaya. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Saur juga menyinggung soal tindakan Hercules lainnya kepada seorang warga negara Indonesia. Saur pun bertanya-tanya kenapa ormas tersebut belum juga diberi tindakan yang tegas. Hal ini pun membuat Saur berpikir apakah Hercules memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Saur Siagian pun bahkan tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan konsekuensinya. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI untuk bisa mendorong pihak terkait agar bisa memberikan tindakan tegas. Saur juga menyoroti beberapa ormas yang kerap kelihatan membawa senjata api. Advokat hukum anti premanisme Saur Siagian meminta organisasi masyarakat Kripjaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Kripjaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Kripjaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tuntas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Kripjaya Hercules akan membawa 50.000 anggota Krip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Krip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak.
Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang. Diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah, yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hercules meradang advokat usul ke DPR soal penangkapan, bos Grip sebut anak istrinya SHO. Masih ingat Nia Dania? Ya, istri Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules ini memang jarang disorot media. Namun kali ini, keberadaan Nia Dania tersenggol saat nasib sang suami, Hercules, terancam. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR mengusulkan penangkapan dirinya. Hercules menyebut, anak istrinya sampai terganggu dengan kabar pengusulan tersebut. Ia menganggap hal itu pengancaman tak hanya kepada organisasinya, tapi juga kepada keluarganya sekaligus. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkapnya jadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, pada Rabu, 7 Mei 2025, sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat anti premanisme melaporkan Hercules ke Komisi 3 DPR. Mereka menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan masyarakat. Salah satu pengacara, Saor Siagian, mengungkapkan bahwa Hercules pernah mengancam Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hercules pun merespons. Ia mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat syok anak dan istrinya. Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin Hercules bertekuk lutut. Sosok Nia Dania bikin preman Tanah Abang luluh sejak remaja. Nama Rosario de Barsal alias Hercules bak legenda, ditakuti di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Namun siapa sangka Hercules rupanya lulus saat berhadapan dengan seorang perempuan. Ya, sosok perempuan tersebut bernama Nia Dania. Terakhir Nia Dania menjadi istri dari Hercules. Bagaimana kisah cinta sang preman yang akhirnya meminang perempuan beda usia tersebut? Dikutip dari Tribun Timur, terungkap sosok istri Hercules, Nia Dania. Keduanya terpaut usia 24 tahun. Hercules membongkar siapa yang jatuh cinta duluan. Hercules mengaku jatuh cinta pada pandangan
penyerangan pertama pada Nia Dania beberapa tahun lalu. Kala itu Nia berstatus sebagai siswa SMP yang masih berusia 16 tahun. Nia adalah keponakan dari ibu angkat Hercules selama di Jakarta. Hercules kaget saat tahu ibu angkatnya memiliki seorang keponakan yang cantik. Saat dia masih berusia belasan tahun, Hercules sudah berumur 40 tahun. Namun beda usia terpaut tak menyurutkan rasa cinta Hercules pada Nia. Hercules pun menikahi Nia. Nia juga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, nggak usah melanjutkan sekolah SMA. Akhirnya kita mempunyai anak 4, ujar Hercules. Diketahui Hercules menjadi momok yang menakutkan di Jakarta pada masanya. Namun setelah berjaya, Hercules memilih insaf dan memiliki pekerjaan lainnya. Namanya pun sempat disorot setelah menjadi pendukung setia Prabowo Subianto. Terakhir, ia akan sempat menyambangi orang yang menantangnya berduel. Ketua Organisasi Masyarakat, Ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules meradang usai sekelompok advokat ke DPR usul penangkapan dirinya. Bos GRIP, Hercules menegaskan bahwa ia tidak akan pakai caranya seperti biasa. Ya, Hercules bakal menempuh jalur hukum mengatasi polemik tersebut. Reaksi keras Hercules atas langkah sejumlah advokat yang datang ke DPR dengan permintaan untuk menangkap